This'll only take a second. Be ready. I said I want a Snickers. Empty the register. Cerita dimulai di lingkungan sekolah di mana terlihat seorang anak perempuan bernama Polly sedang menunggu dijemput oleh ibunya. Dengan sabar ia menunggu, meski kali ini keterlambatan ibunya terasa lebih lama dari biasanya. Seorang guru yang hendak pulang menyarankan untuk menghubungi orang tuanya, namun ia menolak karena tidak mau merepotkan. She's just a little late sometimes. Beberapa saat kemudian, terlihat sebuah mobil berhenti di dekatnya. Pria itu adalah Nathan, ayahnya, yang ia tahu saat itu masih di penjara. Are you allowed to be here? Mom, we gotta go. Let's go. Where's my mom? Nathan membujuk Polly untuk segera masuk ke mobil. Get in the car. Hey, let's go. Polly memperhatikan kondisi mobil itu. Terlihat kabel starter yang terkelupas dan serpihan kaca mobil di dalamnya. Ia menyadari kondisi yang sepertinya tidak baik-baik saja. But something's happened. No. Everything's fine. Di saat bersamaan sebuah mobil polisi melintas. Polly mencoba keluar, namun Nathan menghentikannya. Don't do that, Polly. Okay? Nathan kemudian membawanya ke suatu We tempat. gotta go. Nathan mengeluarkan koper Polly dari bagasi yang ia ambil dari rumahnya. That's my suitcase. Come on. Gotta find a motel, get some sleep. We got motels, airport, interstate. Nathan kemudian menyewa sebuah motel. Di dalam kamar, ia sibuk menelpon teman-temannya untuk meminta bantuan. Namun tak ada satupun yang bersedia menolongnya. It's funny how your friends disappear when you need them. Polly yang masih lugu, mencoba menghibur ayahnya dengan menyuruhnya menebak rasa keripik. It's barbecue. Nathan kemudian memotong dan mewarnai rambut Polly. Anehnya, Polly justru menyukai penampilan barunya. I love this. Kemudian Nathan mulai mengajarkan sesuatu yang lebih serius. Ia mengambil sebuah tongkat pemukul dan memperlihatkan cara menggunakannya. Nathan juga memberi peringatan khusus. Ia berkata bahwa Polly harus berhati-hati pada orang-orang yang memiliki tanda petir biru di tubuh mereka. Tanda itu berarti mereka pernah melukai orang lain, dan sayangnya, Nathan pernah membuat kelompok tersebut marah saat masih di penjara. Ia membawa Polly berlatih mengayunkan tongkat, memastikan setiap gerakan dipahami dengan benar. Nathan ingin putrinya mampu melindungi dirinya bila keadaan mendesak. Whole body. Not just your arms. You feel that? Like this? That's it. Whole body. Whole body. Don't touch my bear! Don't touch my bear! Don't touch my bear! Malam itu, Nathan akhirnya tertidur lelap. Namun Polly masih mencoba tidur sambil nonton TV. Tak lama, layar kemudian menampilkan berita darurat, di mana kabar yang mengejutkan. Ibu Polly dan ayah tirinya ditemukan tewas, dan tersangka utama adalah Nathan. Berita itu juga mengungkapkan bahwa Nathan memiliki hubungan dengan geng Aryan Steel dan terlibat dalam bisnis uang palsu. Wajah Polly bahkan ditampilkan di layar sebagai anak yang diduga diculik. Seorang perwira polisi menyerukan kepada masyarakat untuk segera memberi informasi bila melihat Polly, dengan menyebut nomor telepon untuk dihubungi. Malam itu juga Polly diam-diam menuju meja resepsionis untuk menelepon polisi. Ia terkejut ketika yang mengangkat adalah polisi yang ada di berita tersebut dan memperkenalkan namanya, John. It's good to meet you. This is Detective John Park speaking. Are you hurt at all, Polly? No. Polly, is Nathan with you? Dalam ketakutan, Polly hanya bisa terbata-bata, mengkhawatirkan keselamatan ayahnya. Ia juga masih ragu dengan Nathan yang tega menyakiti ibunya. Namun akhirnya Polly menyebutkan alamat motel tempat mereka menginap. Polly? I don't want to be here anymore.
I could send someone right now, Polly. How'd that be? Want to miss the motel? Saat Nathan terbangun, ia menyadari Polly tidak ada di kamar. Polly menangis dan menuduh ayahnya berbohong, karena ia sudah tahu ibunya telah tiada. Mommy! Mommy's gone! Polly yang takut ayahnya ditangkap polisi, mengajak ayahnya untuk cepat pergi dari motel. Sebelum polisi tiba, mereka akhirnya melarikan diri ke area parkir. Ketika hendak mencuri mobil, Nathan tidak tega melakukan itu depan anaknya. Nathan kemudian meminta maaf karena telah menyembunyikan kebenaran. Ia menjelaskan bahwa orang-orang bertanda petir biru itulah yang membunuh ibunya. I tried, and I'm sorry you had to find out like that. Dan kini orang-orang itu juga mengejar mereka. Nathan memberi pilihan, kembali ke motel dan menyerahkan diri pada polisi, atau tetap bersamanya dan terus bersembunyi. Ia berjanji tidak akan berbohong lagi, dan keputusan sepenuhnya ada di tangan Polly. Ia memotivasi anaknya untuk bisa kuat, seperti ibunya. Nathan lalu menasehatinya bahwa untuk menjadi kuat, seseorang harus merasa lemah terlebih dahulu. Restraint's in you now. Can you be strong? Like mom? But I feel we need to get strong. Yeah. Dengan hati yang bimbang, Polly akhirnya memilih untuk tetap bersama ayahnya. Nathan menyerahkan tongkat pemukul kepada Polly. Dengan tekad yang kuat, Polly mengayunkan tongkat itu ke kaca mobil. Mereka kemudian mencari perlindungan ke rumah seorang kenalan lama, Charlotte. Awalnya Charlotte menolak, dan langsung menutup pintu begitu melihat Nathan. Namun setelah Nathan menyebut nama Nick, ia akhirnya membuka pintu. Setelah melihat Polly yang polos, hatinya luluh. Ia kemudian mengizinkan Nathan dan putrinya masuk. Terdengar Nathan menjelaskan tujuannya akan kabur ke Meksiko dan ia butuh seseorang untuk menemaninya. Ia juga butuh uang untuk perjalanan itu. Dari potongan percakapan itu, Polly menangkap bahwa Charlotte pernah menjadi pasangan Nick. Namun Nick sudah lama mati karena masalah misterius, dan Nathan, demi keluar dari organisasi, terpaksa membunuh salah satu tokoh penting geng Aryan Steel. Itulah sebabnya ia diburu geng tersebut hingga kini. Setelah bujukan panjang, Charlotte akhirnya luluh dan mengizinkan mereka tinggal 1 malam. Ia bahkan berjanji akan membantu mencarikan uang untuk pelarian Nathan. You know that I don't have that. I don't know, okay? Maybe if I make a few calls or something. Sementara itu, di pihak lain, petugas John terus memikirkan panggilan telepon dari Polly. Ia yakin kasus ini jauh lebih besar dari sekadar penangkapan seorang buronan. Ia menduga ada kaitannya dengan geng Aryan Steel. Bahkan mungkin bisa membuka jalan untuk membongkar pusat narkotika terbesar di wilayah itu. Namun rekannya, Jimmy, menolak ikut campur. Baginya, tugas mereka hanya menangkap Nathan. Ia tidak ingin terlibat masalah dengan para penjahat lokal. The god of Slaptown. Hey, you're goddamn right, Ham. He's untouchable, you know that. Nobody's untouchable. I'm not looking to reap any whirlwinds together. Keesokan harinya, saat Charlotte dan Polly memanggang daging di halaman, sebuah mobil asing berhenti di depan rumah. Seorang pria bernama Charlie keluar dari mobil itu. Ia tampak akrab dengan Charlotte. Namun, sekilas Polly melihat tato berbentuk petir biru di pergelangan tangannya. Polly berusaha untuk tidak panik. Ia segera masuk ke rumah dengan alasan, tapi Charlie yang curiga langsung mengejarnya. Polly buru-buru mengunci pintu, kemudian berlari memberitahu Nathan bahwa pria bertanda petir biru ada di rumah. Charlie yang memaksa masuk akhirnya terlibat perkelahian sengit dengan Nathan. Charlotte yang ketakutan menjelaskan bahwa Charlie hanya datang untuk mengantar uang. Tapi Nathan tidak percaya. Jika hanya untuk itu, mengapa pria itu sampai mengejar Polly? Ia menyeret Charlie ke halaman dan memperingatkan bahwa urusannya dengan geng Aryan Steel berakhir sampai di sini. Charlie malah menertawakan dan mengejek, mengatakan geng tersebut sudah mengeluarkan perintah untuk menghabisinya. Amarah Nathan memuncak. Ia kembali menghajar Charlie. Polly menyaksikan semuanya. I said stay inside. Nathan dan Polly kembali melanjutkan pelarian mereka. Di sebuah tempat makan, Nathan menghitung biaya bahan bakar, tapi tak menemukan jalan keluar. Akhirnya Polly membantu menghitung dengan teliti, dan menyimpulkan bahwa sisa uang mereka hanya cukup untuk menempuh perjalanan sekitar 750 mil. Itu pun belum termasuk makan dan penginapan. I mean, I want to talk about what Charlotte said last night.
Mereka berbincang mengenai Charlotte. Nathan mengaku bahwa di antara mereka sebenarnya ada menyimpan perasaan, namun itu hanya masa lalu. Nathan memilih untuk menjalaninya sendiri-sendiri. Polly meyakinkan bahwa Charlotte sebenarnya baik. Nathan mengalihkan obrolan dengan masalah yang mereka hadapi sekarang. Uang mereka tidak cukup. Mereka harus mencari cara lain. Yeah, we are fucked. Right, so I have one idea. Malam harinya, keduanya tiba di depan sebuah toko swalayan. You good? Yeah. Can I help? Nathan menyuruh Polly tetap di mobil, menyalakan mesin, dan mengunci pintu. Sebelum masuk, ia sempat bertanya apa yang diinginkan putrinya. Polly berkata, ia ingin sebatang coklat. About Snickers. Saat toko sepi, Nathan masuk dan mengacungkan pistol ke arah kasir, memaksa menyerahkan uang. Dari dalam mobil, Polly gelisah dan khawatir terlebih lagi ketika sebuah truk pick-up berhenti di sana. Terlihat seorang pria keluar dan melihat kejadian di dalam toko. Pria itu segera kembali ke truk untuk mengambil senjata. Polly cepat-cepat membunyikan klakson. Ia bersembunyi di balik mobil sementara pria itu terus menembak ke arahnya. Nathan berusaha masuk ke mobil sementara Polly membantu membuka pintu yang terkunci dari dalam. Mereka akhirnya berhasil kabur dengan mobil yang terus ditembaki pria itu. Nathan berusaha menenangkan Polly. Ia mengeluarkan sebatang coklat yang dijanjikan. Namun sebelum sempat menikmatinya, suara sirene polisi terdengar. Seatbelt, Polly. Mereka berhasil lolos dari pengejaran polisi, kemudian mencari tempat perlindungan di sebuah gereja. Di sana Polly yang baru kembali dari apotek, mengkhawatirkan ayahnya yang terlihat menahan sakit. Dengan hati-hati, Polly membantu melepaskan sepatunya. Nathan kemudian menggunting celananya. Polly tercengang melihat luka itu, namun ia memberanikan diri membantu mengobati luka itu sambil terus berbicara tentang hal-hal lucu dari sekolah, berusaha mengalihkan rasa sakit yang dirasakan ayahnya. Here, can you hold that? Yeah. Okay. They had this old book they read from. And I wasn't anything. Setelah selesai, Polly membawa kantong sampah keluar untuk dibuang. Namun baru saja ia berbalik, seorang polisi korup muncul. Polisi itu terlihat ragu, tapi tekanan dari pihak yang mengendalikan dirinya membuatnya menembakkan peluru. Polly cepat-cepat bersembunyi di balik tong sampah. Ketika polisi itu berjalan mendekat untuk memeriksa, Nathan tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Polly yang ketakutan segera menutup tong sampah, menjepit jari polisi korup itu. Nathan berusaha merebut senjata dari tangannya. Luka di pahanya membuat Nathan lemah. Ia terpojok namun tetap tidak menyerah, dan berhasil menghajar kembali polisi korup itu. Suara tembakan terdengar. Nathan kaget ternyata Polly yang menembakkan pistol itu. Ia berniat membantu ayahnya. Dengan cepat Nathan meminta ia menyerahkan pistol tersebut. Stop. Give me the gun. Ia menenangkan Polly. Dengan nada pelan ia memintanya untuk menunggu di dalam. Dan mengatakan bahwa ia hanya akan berbicara dengan polisi itu. Tidak akan terjadi hal buruk. Di dalam gereja Nathan menenangkan Polly dengan berkata bahwa polisi itu telah pergi dan meminta maaf. Nathan menasihatinya, ia tidak ingin pernah lagi melihat Polly menarik pelatuk senjata lagi. Ia mengatakan bahwa itu tidak baik. Ia juga meyakinkan anaknya untuk mengerti dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Malam itu juga, keduanya buru-buru meninggalkan tempat itu. Keesokan paginya, Detektif John mendengar kabar ada insiden penembakan di wilayah itu. Ia segera bergegas ke lokasi dan menemukan mayat polisi korup di dalam tong sampah. John curiga, lalu menggulung lengan baju jenazah itu. Benar saja, di pergelangan tangannya ada tato petir biru. Ia tidak menyangka jangkauan geng Aryan Steel ternyata sedalam itu, bahkan merasuki aparat hukum. John memerintahkan pusat untuk melacak lokasi kendaraan dinas polisi tersebut.
John akhirnya menemukan Nathan dan Polly yang berusaha menyeberang perbatasan. Ia mendekat dan berhenti di hadapan mereka. Nathan mengangkat pistol, siap menembak. John cepat-cepat keluar dari mobil dan berteriak bahwa ia hanya ingin bicara. Ia mengatakan ada kemungkinan perintah pembunuhan terhadap Nathan bisa dicabut. Mendengar itu, Nathan perlahan menurunkan senjatanya. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan tangannya diborgol. John sendiri sudah meneliti catatan kriminal Nathan. Meski pria itu pernah terlibat perampokan, narkoba, dan penyerangan, tidak ada satupun catatan kekerasan dalam rumah tangga. Ditambah dengan pernyataan Polly saat menelepon polisi, John semakin yakin Nathan bukanlah pembunuh mantan istrinya. Kebenarannya, dulu Nathan bergabung dengan geng Aryan Steel hanya demi bertahan hidup. Namun ketika ingin keluar, ia justru tanpa sengaja membunuh salah satu anggota penting geng itu. Sejak saat itulah, perintah pembunuhan oleh geng itu dijatuhkan atas dirinya. John mengakui bahwa jaringan geng ini sangat luas. Bahkan di perbatasan pun, sudah ada mata-mata mereka yang berjaga. Ia lalu mengajukan sebuah tawaran. Di kota kecil bernama Slaptown, ada markas besar produksi narkoba. Dalangnya adalah Sheriff Howard, penguasa lokal yang kejam sekaligus korup. John menjelaskan, jika Nathan bersedia menumbangkan biang keladi itu, maka perintah pembunuhan terhadapnya bisa dicabut. Sekaligus, John bisa menjaring seluruh geng Aryan Steel. Ia berjanji, bila berhasil, Nathan dan Polly akan mendapatkan kebebasan baru dengan identitas baru. Namun bila Nathan memilih kabur, John juga tidak akan menghalangi. I'm just exploiting the situation. You walk away from that, you walk away. I'll see to it. Polly yang mengetahui luka ayahnya masih parah, tidak ingin Nathan mengambil risiko sebesar itu. Namun Nathan sadar, mereka tak mungkin terus bersembunyi. Meski tidak sepenuhnya percaya pada kata-kata John, ia yakin satu hal, John tidak akan menyakiti Polly. Itu sudah cukup baginya untuk mengambil kesempatan. Malam itu, ayah dan anak berbincang lama. Nathan sendiri tidak tahu apakah ia akan kembali hidup-hidup, sehingga setiap detik kebersamaan terasa sangat berharga. Get serious here, come on. I don't know. Maybe I could be a dancer. Keesokan harinya, John datang membawa mobil baru, senjata, identitas palsu, dan sejumlah uang. Ia berjanji, bila Nathan kembali selamat, ia bisa memulai hidup baru bersama putrinya. Nathan memeluk Polly erat-erat, lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh lagi. Sejak itu, ia enggan bicara dengan polisi itu dan memilih mengurung diri di kamar mandi. Saat itu, ketukan pintu tiba-tiba terdengar. John segera menyelipkan secari kertas ke bawah pintu kamar mandi, bertuliskan, "Jangan bersuara." Sambil menggenggam pistol, John membuka pintu perlahan. What the hell are you doing here? Ternyata Jimmy, rekannya sendiri. Jimmy melihat koper anak-anak di kursi, dan dengan curiga menanyai John tentang apa yang sebenarnya terjadi. John hanya diam namun ia sadar. Ia tak pernah memberitahu Jimmy tentang tempat ini. Ia curiga, Jimmy sudah menerima uang kotor atau bahkan menjadi informan geng. Tak disangka, Jimmy mendadak mencabut pistol dan menodongkannya ke arah John. John mencoba tenang. Sementara itu, Polly yang ketakutan mencoba keluar lewat jendela kamar mandi. Namun ia terpleset dan jatuh, menimbulkan suara keras. Kesempatan itu dimanfaatkan John untuk mengambil senjata, dan keduanya saling menembak dari balik ranjang. Polly bersembunyi di dalam bak mandi dengan ketakutan akan suara tembakan yang berlangsung lama. Akhirnya pintu kamar mandi terbuka dan John dengan tenang mengajaknya pergi. Well, let's go. Sementara itu, di markas rahasianya, Sheriff Howard memperlakukan penyelundup Meksiko dengan kejam demi mendapatkan barang selundupan. Diam-diam Nathan menyelinap ke camp, namun puluhan anggota geng mengejarnya. Dengan kaki yang masih terluka, ia berlari ke sebuah mobil RV tua. Nathan diminta menyerah, tapi begitu salah satu mendekat, hal itu memicu hujan peluru. Akhirnya, ia diseret keluar, dipukuli, lalu digantung di ruang penyiksaan. Di sana, Sheriff Howard menginterogasinya, menuntut agar Nathan mengaku seberapa jauh John tahu soal operasi mereka. Bila tidak, giliran putrinya yang akan digantung di ruangan itu. What were your plans? Fucking kill you.
Tak lama suara sirine polisi terdengar. John datang bersama tim SWAT, mengepung camp dan menuduh Howard melakukan penculikan. move. Tentu saja, sheriff korup itu tidak akan menyerah begitu saja. Baku tembak pun terjadi di sana. Polly yang ikut bersama John nekat keluar dari mobil. Dengan tubuh kecilnya, ia berlari menunduk, memanfaatkan celah di medan tembak. Sampai di belakang camp, ia mendapati pagar kawat dan seekor anjing penjaga yang menggonggong galak. Polly menahan ketakutan, ia berusaha memanjat pagar lalu melempar bonekanya untuk mengalihkan perhatian anjing, kemudian menyelinap masuk. Di dalam ruangan, ia terus memanggil nama ayahnya. Sampai akhirnya, ia menemukan Nathan tergantung. Polly mencari benda tajam untuk memotong tali. Dad, over here. Come on, let's go. Saat itu juga, pintu kamar dihantam keras. Howard masuk dan ia langsung mengarahkan pistol ke Nathan. Polly refleks meraih sebuah besi pengait, mengayunkannya sekuat tenaga ke kaki Howard. Namun sheriff itu terlalu kuat. Ia lalu mendorong Polly ke samping. Dari luar, polisi berteriak agar Howard menyerah. Tapi pria bengis itu justru menarik Polly dan menjadikannya sandra. Lower your weapons. Polly! Lower your weapons! Or I shoot her in the head! Dengan hati berat, John memberi isyarat agar pasukannya menurunkan senjata. Nathan yang sekarat bangkit dengan sisa tenaga terakhir. Ia menerkam dari belakang. Ia berteriak pada putrinya untuk memutar badan. Lalu terdengar rentetan tembakan.